Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Allahumma yassir lana umurana wa wasi' lana arzakana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa wal ifada wastifadah wa hasala tamasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya pada kegiatan rutin kita, yaitu majelis pembacaan kitab fikih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat, hidayah serta inayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tauhid kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghijrahkan kita minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian kita yang mana pada minggu kemarin minggu sebelumnya ya. Kemarin sempat libur, saya minta maaf karena memang ada keperluan sehingga tidak dapat mengisi, dan kita lanjutkan pada minggu ini. Yang dimana pada minggu kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah pada sholat, yang dimana kita ketahui bahwasanya sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah-sunnah setelah sholat. Dan pada minggu kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah sebelum sholat, dan masih banyak. Yang kemarin kita bahas baru 2, yaitu azan dan iqomah, yang dimana pada minggu kemarin kita menjelaskan tentang apa itu azan, apa pengertian azan, kemudian apa syarat-syarat azan, apa sunnah-sunnah azan, dan apa makruh-makruhat atau makruh-makruhnya dalam azan. Kemudian syarat muazzinnya bagaimana, kemudian fadilah muazzinnya, dan juga kita kemarin membahas tentang iqomah. Dan alhamdulillah sekarang kita akan masuk kepada yang ketiga. Sunnah sebelum sholat adalah, yang ketiga adalah al-khuruju ilal masjid bisakinati wal waqar, yang adalah al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqar, yaitu ketika hendak ke masjid melaksanakan sholat, hadirin rahimakumullah, itu kita disunnahkan jalannya dengan tenang ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, apalagi sampai berkeringat berlari misalkan mengerjakan. Nah, di sini kita dianjurkan ketika hendak melaksanakan sholat, misalkan walaupun sebelum azan ataupun sudah azan kita takut ketinggalan, lebih baiknya apabila jaraknya jauh itu kita hendak berjalannya santai. Kalau sekarang alhamdulillah naik motor, bagaimanapun juga enggak, tapi tetap juga walaupun naik motor tetap pelan-pelan karena bahaya juga. Nah, akhir-akhirnya tidak sholat nanti deh, bahaya ya. Jadi kita dianjurkan untuk tenang dalam menuju ke masjid. Mengapa hadirin rahimakumullah? Bisa berdampak kepada kekhusyuan kita dalam sholat. Bayangkan aja coba lari misalkan dari sana kan, adik-adik bisa lari, imam sudah mau takbir iqomat, sudah tiba-tiba masuk masjid, tapi apa habis leh Allahu Akbar, itu tidak fokus. Jadi apa? Dapat mengganggu konsisten kita dalam sholat atau mencari dalam khusyuan dalam sholat. Mengapa? Karena hati ini harus istihdor, harus hadir dalam melaksanakan sholat tersebut. Sehingga apa? Disunahkan bagi orang yang hendak sholat adalah jalannya dengan tenang. Begitu juga kemarin kita membahas Pak, tidak boleh sholat dalam keadaan marah. Bukan tidak boleh, maksudnya makruh sholat dalam keadaan marah, makruh sholat dalam keadaan lapar.
Dan termasuk juga ketika sholat itu harus tenang. Ketika jalan ke masjid harus tenang. Artinya apa? Fisiknya tenang, jiwanya tenang. Sehingga apa? Tidak mengganggu kekhusyuannya dalam sholat. Dan inilah yang disunahkan ketika hendak melaksanakan sholat berjalan dari rumah itu dalam keadaan tenang. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat yang dianjurkan bagi musalli, bagi orang yang hendak sholat adalah ad-du'a bainal azan wal iqamah. Memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Ya, ketika berada di masjid, misalkan ketika azan, walaupun di jalan, hadirin rahimakumullah, dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Karena apa? Waktu-waktu azan wal iqamah ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Mana tahu keperluan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika walaupun tiap hari kita doakan, kita doa misalkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang terbaik buat hambanya. Kemudian yang kelima adalah al-mubaddara ila ishtigalil bi asbabis shalah fi awalil waqti. Begitu juga hadirin rahimakumullah. Disunahkan bagi orang yang hendak sholat ketika azan itu langsung segera apa? Ilal asbabis shalah, segera berwudu, berganti, siap-siap dan lain sebagainya. Itu disunahkan. Mengapa di sini disunahkan hadirin rahimakumullah? Ini biasanya hadirin rahimakumullah, ini syaitannya luar biasa. Kalau kita tunda 1 menit, nanti datang 1 menit, kita tunda lagi menit ke depannya. Akhirnya apa? Tunggu iqamat baru kita mau berdiri. Bahaya sekali. Menunda-nunda ini bahaya. Bukan berarti apa hadirin rahimakumullah, menunda ini dalam arti takut jadi kebiasaan. Misalkan saja, karena saya juga pernah merasakan hadirin rahimakumullah, waktu masih kan, walaupun kita yang sekolah pesantren juga kalau nunda sholat itu bahaya. Karena bisa-bisa berdampak pada kodok. Nanti ada kegiatan nanti dulu. Kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan, waktunya luas, memungkinkan kita untuk berdiri melaksanakannya, ya gak apa-apa. Karena masih ada kegiatan belajar misalkan, gak apa-apa. Tetapi kalau masih tidak ada keperluan misalkan, jangan sampai ditunda. Karena bahaya ketika ditunda, nanti bisa-bisa apa? Lupa. Kalau sudah lupa, ya tidak dikerjakan, bisa mengakibatkan kita kodok. Karena apa? Walaupun kodok sama enggak, itu sangat beda sekali hadirin. Walaupun apa? Keguguran sholat kita sudah tidak ada, dalam arti apa? Kita sudah melaksanakan yang kita kehilangan sholat tersebut, misalkan duhur, kita kodok di waktu asar misalkan. Walaupun keguguran duhur tersebut kita sudah kodok dan tidak ada lagi dalam tanggungan kita, tetapi pahalanya beda. Sehingga para ulama itu menggambarkan sholat yang ada dan kodok yang dilaksanakan pada waktunya dan tidak dilaksanakan pada waktunya itu seperti gelas. Gelas ini hadirin rahimakumullah, ketika pecah, kemudian dilem kembali, disusun sebagai, memang sama-sama gelas, tetapi apa yang dikerjakan di awal waktu sama di luar waktu, kodok ini sangat beda. Sehingga apa? Bagaikan gelas yang pecah yang disusun kembali. Seperti itu. Sehingga apa? Maka dianjurkan kita hadirin rahimakumullah, ketika azan itu langsung sudah menyibukkan diri dengan sesuatu yang berkaitan dengan sholat, seperti berwudu. Ya, kalau kita biasanya kita ambil sarung, ambil songko, siap-siap ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang keenam adalah an-nafilatu qabliyah. Jadi disunahkan kita ketika azan itu untuk sholat qabliyah, sholat sunnah qabliyah, atau qabliyah ini artinya ini kan sebelum. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Disunahkan 2 rakaat sebelum azan itu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, qabliyah ini kapan waktu qabliyah? Qabliyah ini di waktu subuh 2 rakaat setelah azan, sunahkan qabliyah. Kemudian waktu duhur, kemudian waktu asar sebelum sholat asar atau setelah azan asar, qabliyah. Kemudian Jumat, qabliyah. Kemudian wakadzalikal maghrib wal isya. Boleh juga di maghrib, tapi kalau tidak memungkinkan waktunya ditinggalkan. Karena maghrib ini waktunya sempit. Begitu dia wal isya, di waktu isya. Wa an-nafila bainal azain ay bainal azain wal iqamah. Boleh juga waktu sholatnya lama misalkan antara azan masih, ternyata imamnya belum datang, mau nambah lagi 2 rakaat, boleh nafilah antara azan dan iqamah, boleh. Karena sangat dianjurkan kita mengisi waktu-waktu tersebut dengan
doa. Ya, sholat juga termasuk doa. Kemudian hadirin rahimakumullah, al-ityam bil adiyah ma'sura al-wadridah qabla sholati kadu'ail fajr. Boleh. Kemudian boleh dianjurkan kita juga hadirin rahimakumullah, ketika azan sebelum sholat itu perbanyak zikir, doa dan lain sebagainya. Seperti apa? Doa yang maksur. Doa maksur ini adalah doa yang diriwayatkan para ulama atau dimaksur diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bil haqqir ragibin ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik. Fa inni lam akhrut asyarran wala batalan wala riya'an wala sum'an bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa ibtiga'a mardatika fas'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilnil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang maksur ya. Boleh juga kita mau pakai doa yang biasa kita baca, boleh. Perbanyak doa. Intinya apa? Kegiatan antara sebelum sholat itu diisi dengan apa? Dengan ibadah seperti zikir, doa, istighfar dan lain sebagainya. Jadi apalagi kalau ketika azan, makanya kadang-kadang kita kan di normal itu tenang. Kalau saya azan tuh tenang di masjid. Karena ini hampir semua kita sudah tahu bahwa waktu sakral ini setelah azan. Sehingga apa? Jangan sampai kita ajak bercanda kepada orang misalkan. Atau misalkan sampai kita apalagi sampai membicarakan orang, aib orang dan sebagainya, itu sangat nauzubillah. Sehingga apa? Waktu-waktu sakral seperti ini dianjurkan kita diisi dengan ibadah. Kemudian hadirin rahimakumullah, al-qiyamu ila sholati ba'da intihati minal iqamah. Ketika iqamat dikumandangkan, kita dianjurkan untuk ketika qad qamatis shalah kita langsung berdiri untuk menyusun saf dan sholat dan sebagainya. Kemudian setelah berdiri hadirin rahimakumullah, taswiyatus sufuf, disunahkan juga kita hadirin merapatkan saf. Jadi ketika ada imam menyosawu sufufakum, itu sunnah dianjurkan. Karena saf ini berjamaah. Karena saf harus diisi dengan berjamaah. Berbeda ketika saf ini misalkan munfaridan berdua. Kalau kan berjamaah kan sudah ada nih, berarti harus diisi. Pertama, ketika ada yang longgar di depan dianjurkan kita maju. Dan alhamdulillah di masjid kita ini, hampir di semua masjid ini sudah diingatkan, tolong yang kosong diisi sebelum sholat. Kenapa? Karena ini sunnah. Begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika sholat, setengah sholat misalkan, kan kemarin ada yang tanya tuh, bagaimana safnya ini dimulai dari mana? Kalau berjamaah, ya wes dilihat, kalau kirinya kurang, kirinya dulu diisi. Kalau kanan jangan mentang-mentang kanan segan baik, jadi ke kanan semua diisi, kanan. Akhir nanti kayak miring. Jadi apa? Betul-betul apa? Diisi. Kalau kan makmum biasa terlambat itu melihat sebelah kanan diisi banyak, berarti kirinya kurang, kirinya kita isi. Berbeda kalau misalkan sholatnya ada orang sholat sendiri terus kita mau ikut, atau berdua berjamaah misalkan berdua, otomatis apa yang diisi itu harus kanannya dulu, di belakang imam sebelah kanan, ini harus diisi. Kemudian ini kalau berdua Pak, kalau bertiga kemudian datang lagi satu misalkan, ini beda, bukan lagi harus apa, oh berarti belakangnya kurang, oh di belakangnya enggak, beda. Berarti harus kirinya bentuk segitiga begini, berdiri di sini. Nanti apa? Lihat di kondisi. Kalau seperti ini harus kondisi. Apabila di depan imam masih panjang, maksudnya di sini, berarti imamnya bisa maju. Atau sudah mentok di sini, misalkan tidak bisa lagi maju. Kalau maju ya sudah tidak ada waktu, sudah bukan apa, sudah ada tempat. Maka di sini apa? Dianjurkan ketika imam masih bisa maju, imam dianjurkan maju. Kemudian di belakang mensempurnakan merapatkan safnya. Tapi kalau tidak bisa maju sama sekali, berarti makmum yang dua ini mundur ke belakang. Untuk apa? Meluruskan safnya, ya. Jadi seperti itu. Kalau berjamaah berdua misalkan. Tapi kalau misalkan ada satu, bukan ada lagi dua datang, terus bagaimana kalau dua set? Nah, beginilah para ulama menyimpulkan saf tersebut yang memungkinkan pergerakannya sedikit itu dilakukan. Seperti ada dua orang lagi datang, ini bagaimana? Nyusun lagi kiri kanannya, atau satu di sini, bagaimana? Tetap harus apa? Kemungkinan yang tidak mempergerakkan gerakan yang banyak. Seperti apa? Berarti dia harus di saf belakang. Ngambil saf yang sesuai dengan jarak dengan imam, kemudian yang satu ini mundur. Nah, seperti ini langsung sesuai dengan safnya.
Tapi alhamdulillah kita semua di sini kan alhamdulillah rata-rata berjamaah ya. Jarang seperti ini yang terjadi. Tapi kemungkinan siapa tahu bisa terjadi, maka disunahkan mengatur saf itu sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang juga hadirin rahimakumullah, kenapa? Karena kita boleh tidak nanti ada pembahasan imam dan makmum ini. Ketika ada orang yang sholat terlambat misalkan, kemudian yang mendapat pahala berjamaah misalkan, dia melihat, tidak ada lagi orang yang sholat, tetapi ada yang masbuk, kemudian ingin ikut dengan pahala masbuk tersebut, hingga apa? Mengisyaratkannya dengan tangan, boleh. Dan ini akan mendapatkan fadilah namanya berjamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang disunahkan juga hadirin rahimakumullah, an-nadzuru ilal maudhi'is sujud wa itraqu ra'sihi. Nah, ketika berdiri hendak melaksanakan sholat itu hadirin rahimakumullah, itu sudah fokus, sudah lihat ke mahalus sujud. Tempat sajadah ini harus dilihat. Tidak harus dilihat, disunahkan dilihat. Bukan harus dilihat, disunahkan dilihat. Tidak boleh lagi Pak, kecuali ya pengurus-pengurus masjid yang bisa membantu menyusun safnya, mungkin bisa menoleh kiri dan kanan. Tapi kalau tidak ada yang perlu sama sekali, tidak perlu lagi melihat, ada ke teman saya di belakangnya misalkan, mau lihat ada ke, ada Syanu. Cukup sudah fokus karena kita mau menghadap dengan Azza wa Jalla. Al-isti'aru man sayakunu kubainadi. Nah, ketika sudah siap, imam sudah mau takbir, itu kita harus istisyar, kata para ulama itu menghadirkan Pak. Kalau kita ini sedang berdiri dengan penciptanya langit dan bumi, harus dirasakan. Istisar itu apa? Bukan harus dirasakan, enggak, harus merasakan gitu. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa, Allahumma atini afdhalul ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah saya sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Atau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa Pak. Atau biasa para imam kan bisa Allahumma antal maksudi waridaka matlubi. Baca-baca seperti itu boleh. Kemudian kalau masih belum tenang misalkan Pak, boleh disunahkan kita baca juga sebelum sholat itu, baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq misalkan. Kalau mau tenang betul dianjurkan, disunahkan. Al-qira'atu suratin nas wa ta'awudzu min hamazati syaitin. Karena kita sholat ini kan gangguan setan itu luar biasa, sehingga kita boleh disunahkan membaca surah An-Nas untuk berlindung kepada setan ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian as-siwak. Nah, yang dianjurkan juga ini adalah siwak ya. Karena para ulama para hadis banyak menjelaskan tentang fadilah orang yang bersiwak sama tidak bersiwak. Kita bicara siwak lah, abangnya enggak bawa siwak. Saya ini siwak Pak, cuma siwak saya tuh sering ganti baju ketinggalan. Ketinggalan kadang, karena kecil itu taruh di sini, kadang ada di baju satu. Kadang ulama juga kalau tidak ada siwaknya, jadi jangan heran Pak ketika ada orang misalkan siwak tiba-tiba kerahnya dikasih kayak gini. Ya itu mengganti siwak itu Pak, cari sari yang kasar-kasar boleh. Kasih biasa tiba-tiba begini dia sholat, karena dia lupa buat siwak, karena ini bisa menggantikan siwak. Dia jangan bilang, joroknya orang gitu. Karena dia biasakan siwak. Boleh. Kalau tidak ada, boleh juga. Ada kayu-kayu tertentu, kemarin kita bahas bab siwak, tidak terlalu panjang. Kayu-kayu tertentu yang bisa digunakan siwak. Kalau dianu kan susah. Di sini, kalau bisa ada akar, sesuatu akar yang bentuk dari kayu tersebut, kayu siwak, yang khusus untuk siwak, nah itu yang dianjurkan. Bisa juga kalau Bapak mau bikin siwak sendiri. Ya cari aja Pak yang dari Mekah aja, biar afdol. Sudah banyak, sudah luar biasa. Gunakan. Ya. Kadang juga ya, walau tapi kalau kita sholat di apa tuh Pak? Kalau sudah di Arab yang sudah membiasakan sunnah, itu kayak kita tidak bersiwak tuh malu. Tapi kalau kita di sini kan ya namanya ya sunnah, tapi bagusnya juga dibawa. Tapi kalau tidak biasa kan ya tidak apa-apa. Namanya juga sunnah, tidak membatalkan sholat, tidak juga mengesahkan sholat.
Kemudian hadirin rahimakumullah, ad-dukhuli fi sholati bin nasyatin wal faragi qalbi minasyawagil. Nah, jadi kita harus ketika hendak sholat itu disunahkan kita sudah dosa lagi Pak, pikiran apa semua, pikiran yang di rumah yang di mana sudah jangan dibawa ketika sholat. Cukup sudah hilangkan. Apalagi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah dibuang ke belakang semua. Fokus sudah untuk melaksanakan sholat. Apalagi kita dianjurkan ketika sholat itu dengan penuh dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dengan semangat. Kemudian hadirin rahimahullah, yang terakhir adalah yang disunahkan ketika hendak sholat itulah an-niyat, at-talaffuz bin-niyat. Jadi niatnya harus diucapkan. Dan ucapkan dalam hatinya apa? Cukup kita yang dengar gitu loh. Usolli fadl maghrib salah rakaatain salah satu rakaatain mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala misalkan. Sekedarnya kita yang dengar. Supaya apa? Hadirin rahimakumullah. Karena talaffuz ini bisa membantu kita dalam menghadirkan hati. Likai yusa'idul lisan qalba fi istidarin niyat, supaya apa? Bisa membantu hati dalam menghadirkan niat tersebut. Jadi dianjurkan, walaupun niat itu kan mahalul qalb, tempatnya di hati, tetapi ketika diucapkan itu sunnah. Jadi intinya apa? Seperti yang kita sampaikan pada niat pada pertemuan sebelumnya apa? Disunahkan kita mengucapkan sebelum takbir. Ketika takbir Allah sampai kalimat ro pada akbar itu sudah niat di dalam hati, sambilan Allahu Akbar, sambilan. Tetapi kalau harus diucapkan sebelumnya dulu. Untuk apa? Untuk membantu dalam menghadirkan niat. Kemudian pembagian yang kedua lagi hadirin rahimakumullah, as-sunan allati fi asna'i shalah. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dengan sunnah-sunnah sebelum pada sholat. Dan sekarang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Seperti yang kita ketahui hadirin rahimakumullah, sunnah yang ada di dalam sholat ini terbagi menjadi dua. Ada hayat, ada ab'ad ya. Hayat ini apa? Yang tidak dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Sedangkan ab'ad ini ketika kita tinggalkan kita harus sujud sahwi. Adapun pembagiannya dijelaskan ntar di belakang. Yang pertama adalah yang disunahkan raf'ul yadain wa yusannu fi arba'ati mawadi. Adalah yang sunnah ketika sholat itu mengangkat tangan. Ya, jadi mengangkat tangan ini disunahkan. Dan disunahkan ini Pak di tempat yang paling disunahkan ini di tempat 4 tempat. Kapan? Yang pertama inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu kita disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian wa indar ruku, ketika hendak ruku kita ditunjukkan angkat tangan. Allah, kan sudah Allahu Akbar. Kemudian apa? Wa indal i'tidal, ketika bangun dari ruku. Samiallahu liman hamidah, dianjurkan. Wa indal qiyam minat tasyahud awal. Nah, selesai tasyahud awal, asyhadu alla ilaha illallah, Allah berdiri itu angkat tangan juga disunahkan. Wa yafutu waqtuha bintihai takbir. Nah, kapan ini waktu angkat tangan ini kapan? Ketika mengucapkan takbir dan selesai diangkat tangannya itu selesai waktu takbir. Jadi bukan berarti apa? Misalkan Allahu Akbar baru kita angkat tangan gitu, enggak. Tapi apa? Harus bermulaan Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar baru angkat tangan misalkan. Atau angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Nah, tapi waktunya ketika mengucapkan Allah itu kemudian diakhiri dengan ro kalimat akbar. Yang sebagaimana yang pertama tadi, inda takbiratil ihram fayabda'u raf'a indal ibtida'it takbir wa yunhihi bintihai. Ya, seperti yang kita sampaikan, yang pertama disunahkan mengangkat tangan itu ketika takbir. Dimulai dengan mengucapkan Allah pada Allahu Akbar, kemudian berhenti mengangkatnya ketika bintihai takbir, setelah selesai takbir. Kemudian indar ruku, begitu juga ketika hendak ruku. Fayabda raf'ul bibtida'i takbir.
diucapkan juga ketika kita diangkat juga ketika kita mengucapkan takbir. Fa idza hadza kaffain mankibai inha madda takbir ila istiqrarihi fi ruku. Jadi beda Pak. Jadi takbir di takbiratul ihram itu disesuaikan. Kan enggak semuanya takbir, kan enggak semuanya. Misalkan ada yang Allahu Akbar. Misalkan mau ruku misalkan. Allah pas sudah sudah tangannya sudah dapat baru Allahu Akbar. Jadi sesuaikan Pak, ketika bukan berarti jangan, ini kan sunnah. Ketika sudah pas sudah tempatnya baru sudah ditutup takbirnya tersebut dan ditutup juga dia punya gerakannya. Madda takbir ila istiqrari fi ruku, sampai kita sempurna ruku kita, jadi dianjurkan kita untuk memperpanjang takbirnya. Allah, tapi itu kan pemanjangan takbir itu harus tempatnya Pak ada. Seperti ya para imam kan Allahu Akbar. Jangan pula barnya kita panjangkan Allahu Akbar. Kan lain, tapi alhamdulillah sudah kita semua tahu yang di mana tempat memanjangkan takbir dan mana tidak dipanjangkan takbir. Kemudian apa? Indal i'tidal. Nah, begitu juga ketika i'tidal. Berbedanya i'tidal ada mengangkat tangan itu ketika mengucapkan tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ma'a ibtida'i raf'i ra'si wa yamudhu ila intisab. Nah, boleh ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah, ketika badan sudah mau tegak, nah baru diangkat tangannya. Sami Allah, jangan diangkat tangan jatuh. Diangkat tangannya dulu belum angkat kepalanya, bahaya. Karena ini kan kita tumpukan kita kan pada lutut. Sami Allahu liman hamidah. Sampai apa? Sampai kita berdiri tegak. Wawat uyaden, kemudian indal qiyam anil minat tasyahud awal. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita bangun dari tasyahud awal. Jadi ketika tasyahud awal itu disunahkan kita mengangkat tangan Pak. Otomatis apa? Di rakaat pertama bangun dari sujud rakaat pertama, ketiga ya ketika pertama dan ketiga itu bagaimana? Disunahkan apa enggak? Boleh kita mau angkat tangan, boleh juga enggak Pak. Tapi yang sangat dianjurkan ini di empat tempat ini. Wa yabda raf'ul yadain inda usul ila haddi aqall min ruku'. Nah, kapan itu Pak mengangkat tangannya ketika bangun dari tasyahud awal? Ketika bangun dari tasyahud awal misalkan Allahu Akbar. Itu ketika posisi sudah hampir menyerupai ruku gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ketika apa? Ketika hendak mau berdiri baru diangkat tangannya. Sami Allah, Allah. Astagfirullah. Maaf Pak. Sekarang Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi apa? Nah, itu juga disesuaikan Pak. Jadi posisi ketika takbir intiqalnya itu kan namanya takbir intiqal bukan takbir ihram. Takbir intiqalnya itu dipanjangkan. Biar apa? Allahu Akbar. Dipanjangkan. Karena sebagian juga ada juga yang tidak panjangkan. Kenapa? Karena ini untuk memberitahu pada makmum yang lain bahwasanya ini sedang takbir intiqal. Ketika panjang, oh berarti bangun dari sujud. Terkadang orang itu salah. Kadang juga ada misalkan imamnya misalkan enggak. Misalkan ada suatu imam kan, misalkan Allah ketika dia tidak membaca takbir intiqal dengan memanjangkan atau mematkan tersebut, tiba-tiba saya berdiri Allahu Akbar. Nanti makmumnya pada apa? Pada tasyahud. Akhirnya apa? Tidak ada mutaba'al imam. Tidak ada namanya mutaba'ah imam, menyesuaikan dengan imam, mengikuti imam dan sebagainya. Kemudian hadirin rahimakumullah, sunnah yang kedua, tadi pertama adalah mengangkat tangan dan yang kedua adalah meletakkan tangan. Wad'ul yadin yumna ma asabihi ala qu'i yusra qabitan laha asfala sadri. Meletakkan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan di tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Dan diletakkan pas di bawah sadar, di bawah dada.
Ya, bukan di, kadang sebagian juga meletakkannya sebegini Ustaz. Alasannya apa? Meletakkan di bawah hati katanya. Tapi apa? Seperti sunnahnya itu apa? Di bawah dada. Wal alqu wal azmul ladzi yali ibham yad wasaid. Jadi ku ini Pak, pergelangan ini. Digenggam pergelangan. Ini sunnah Pak ya. Sunnah. Walaupun sebagian ada juga para ulama yang seperti ini, ada yang begini karena banyak riwayat, karena sunnah di dalam sholat ini 500. Tetapi kalau kita di Indonesia kan rata-rata sunnah yang disampaikan pada mazhab Syafi'i seperti ini. Ya walaupun nanti ada orang sholat begini, kita tidak tahu juga riwayatnya ada apa enggak masa. Macam-macam. Karena kadang juga ada yang tidak mengangkat, tidak pakai ini Pak, ada murni dari rakaat pertama, bukan rakaat pertama, rakaat kedua dan ketiga tuh saya sering dapat tuh di Arab tidak pakai. Allahu Akbar, dia aja tangannya tidak pakai, karena emang hukumnya sunnah. Ya jadi Papa jangan coba-coba di sini. Dilihat orang nanti loh apa ini. Tapi kalau orang sudah belajar pasti tahu itu sunnah, tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga hadirin rahimakumullah, an-nazru ilal maudi sujud. Nah, ketika sholat itu hadirin rahimakumullah harus buka mata, ya. Harus buka mata dan harus melihat tempat sujud ini. Ini sunnahkan kita. Dia jangan pejamkan mata, Pak. Ya. Kecuali ya, walau shalla khalfa Ka'bah al khalfan nabi fayanzu ilal maudi sujud mutlaqan. Walaupun sholat di Ka'bah, Pak. Kita depan Ka'bah nih Pak, mau sholat, tetap kita harus dianjurkan apa? Lihat sujud, bukan lihat Ka'bah, tempat sujud. Illa inda qauli, kecuali ketika kita lagi tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, ngangkat tangan. Nah, ini kita lihat jari kita nih. Sampai intihak sholat. Sisanya fokus ke mahalus sujud, tempat sujud. Nah, maka dari itu kalau beli sajadah itu Pak, jangan yang apa? Yang model-model Ka'bah, masjid. Nanti kalau next kalau udah jadi, kalau ada yang nyumbang minta yang polos saja. Karena masih banyak di masjid-masjid itu yang sajadahnya itu model apa? Model ya Ka'bah, Ka'bah dan sebagainya. Gitu ya Pak, kalau misalnya diberikan rezeki umroh dan lain sebagainya, amin. Kalau bisa nanti bawa oleh-oleh yang sajadahnya yang polos saja. Bahaya itu Pak, kalau ada Ka'bah nanti bisa menghebohi. Saya sholat Ka'bah. Misalkan sholat di masjid, misalkan dan sebagainya. Jadi dianjurkan apa? Mencari yang polos saja. Biar apa? Tidak mengganggu khusyuan. Jadi disunahkan itu melihat otomatis apa itu namanya? Ketika ada yang sholat memejamkan mata misalkan tanpa hajat dan tanpa keperluan dan lain sebagainya, kecuali Bapak boleh tutup mata, atau misalkan Bapak sholat misalkan tiba-tiba ada perempuan di kanannya, itu boleh tutup mata misalkan, atau misalkan ada suatu hal yang tidak boleh dilihat gitu, kalau kita lihat busur, nah itu boleh tutup mata. Tetapi kalau tidak ada hajat dan sebagainya, itu harus melihat tempat sujud. Kemudian fathu basari. Nah, dianjurkan kita disunahkan tuh sepanjang sholat tuh membuka mata. Wa adamu tadmidihi tawal sholatihi. Jadi tidak boleh dia apa? Ditutup. Waqad yajibu takmid kama izakana imamu nisa ajnabiyat waqad sunna kama izakana imamu mayusgilu wa yakunu khilaful ula. Jadi apa? Ketika ada suatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi ketika kita buka mata, itu boleh ditutup. Misalkan ada suatu misalkan tidak sengaja ternyata sholatnya di sini apa? Ada HP-nya itu bunyi nyala, misalkan terbuka wallpaper istri orang misalkan. Misalkan HP itu biasa terletak tiba-tiba ada nelpon misalkan. Kalau kita buka terlihat terus itu foto wallpapernya misalkan. Nah, itu kita harus tutup. Ya, ditutup misalkan biar apa? Biar ada konsentrasi di dalam sholat. Otomatis apa? Hadirin rahimakumullah, konsentrasi walaupun dia sholat, misalkan dia dapat khusyuannya itu ketika menutup mata, tapi yang disunahkan itu dibuka mata. Ya. Bukan berarti apa tutup mata.
bahaya. Tapi harus melihat tempat sujud. Ini yang harus dianjurkan sama kita ketika di mazhab Syafi'i. Kemudian hadirin rahimakumullah, as-sakatatu shalah. Yusanni muslim ayaskuta fi shalah sita sakatat. Kullu sibqatir subhanallah. Jadi ada jedah sedikit ketika di antara apa? Di antara rukun-rukun, bukan juga rukun-rukun, sunnah-sunnah di dalam salat. Itu ada tempat, ada 6. Dengan lamanya itu sesuai dengan bacaan subhanallah. Seperti apa? Baina takbiratul ihram wa dua iftitah. Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Sebelum baca doa iftitah itu kita berhenti dulu sebentar. Dengan kata subhanallah. Jadi jangan sampai langsung disambung Allahu akbar ini wahjah. Langsung enggak. Tapi jeda sejenak dengan subhanallah. Begitu juga baina doa iftitah wa ta'awuz. Begitu juga antara iftitah dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu harus jeda. Begitu juga baina ta'awuz wal Fatihah. Begitu juga antara ta'awuz dan basmalah di Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Stop dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lanjut Al-Fatihahnya. Begitu juga bainal akhiril Fatihah wal amin. Begitu juga waladdallin. Amin. Senang. Belum lagi imamnya waladdallin. Amin. Bainal akhir Fatihah wa baina amin wa surah. Nah, begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika mengucapkan amin berhenti sejenak loh. Berhenti sejenak ini bukan berarti berhentinya lama, enggak, kadarnya subhanallah aja. Berarti apa? 1 detik aja itu. Subhanallah. Wa yusannul imam tatwiluha fi sholatil jahriyah litamakanal ma'mum fi qiraatil Fatihah. Nah, ini alhamdulillah imam kita selalu berhenti ketika telah membaca Al-Fatihah. Kan biasa imam tuh berhenti sebelum membaca surah pendek. Nah, itu alhamdulillah. Dan dianjurkan juga di rakaat pertama itu, walaupun di rakaat pertama dan kedua itu imam agak memanjangkan sedikit. Biar apa? Memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca apa? Al-Fatihah. Kenapa hadirin rahimahullah? Karena sunnah bagi makmum itu membaca Al-Fatihah setelah amin. Wa yusannil iman tatwil fi jahriyah baina surati wa ruku. Nah, begitu juga selain baca surah berhenti sejenak dengan kadar subhanallah baru kita ruku. Kemudian doa iftitah yusannu bi khamsati syurut. Nah, ini kan sebagian kita nih kan hadirin rahimakumullah kadang juga ada yang tidak pernah meninggalkan baca doa iftitah, ada juga yang kadang-kadang baca, yang kadang-kadang enggak. Namanya juga dalam sunnah, ya kalau kita mau ambil sunnah maka dianjurkan kita membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini hadirin rahimakumullah, ini ada syaratnya. Syaratnya ketika dibaca bukan berarti karena tidak pernah meninggalkan ya akhirnya apa? Setiap sholat dia baca Pak. Walaupun dia masbuk dia baca juga. Walaupun imam sedang ruku dia baca juga. Akhirnya apa? Tidak tahu kondisinya. Nah, kita dianjurkan baca doa iftitah ini ada kondisinya. Seperti apa? 5 syarat. Yang pertama, an yudrikal imam fil qiyam. Ketika kita misalkan masih kesempatan dengan imam bersama dengan imam takbirnya, nah itu kita dianjurkan baca doa iftitah. Fala yusannu iza adrakahu fi ruku aw fi sujud aw fi tidak aw fi tasyahud. Otomatis apa? Ketika imam sudah di ruku itu tidak lagi Pak. Tidak ada iftitah, tidak ada Al-Fatihah, langsung Allahu Akbar, langsung ruku sama imam. Allahu Akbar ruku. Jadi tinggalkan bacaan tersebut. Supaya apa? Kita bisa tidak ketinggalan masbuk. An la yashra'a fit ta'awuz. Begitu juga hadirin rahimakumullah. Ketika apa? Ketika sholat misalkan, kan doa iftitah ini wajhatu wajhil fatra samawati wal ard itu dibaca, kemudian ta'awuz. Tapi kalau sudah telanjur baca ta'awuz, maka ditinggalkan doa iftitahnya. Ketika Allahu Akbar sudah telanjur misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti tinggalkan ta'awuz, jangan lagi diulang dari awal lagi dengan baca doa iftitah. Tetapi kalau ketika belum baca ta'awuz maka boleh baca doa iftitah. Kemudian an la yakhafu fawatul ba'dal fatihah idza qara'a. Nah, ini yang paling penting. Ketika mau baca doa iftitah, apalagi kita misalkan dapat imam sudah baca surah Al-Fatihah atau apalagi sudah membaca surah Al-Ikhlas, sudah membaca surah pendek misalkan, otomatis kita yang hendak sholat itu adalah Allah,
pikir-pikir dulu. Kalau saya baca, bukan berarti dalam sholat nih Pak ya. Kalau saya baca, ini kira-kira saya dapat enggak baca apa? Dapat enggak baca Al-Fatihah nanti? Kalau enggak dapat, maka ditinggalkan. Tapi kalau dapat, masih sempat baca baca Al-Fatihah, maka boleh. Misalkan di sholat subuh, misalkan imamnya lama, misalkan bacaannya kan, ya boleh dibaca. Kemudian anla takunu sholatul janazah. Ini juga Allah. Ketika sholat jenazah jangan doa iftitah. Ya, kenapa? Karena sholat jenazah ini sholat takhfif, sholat yang ringan gitu. Karena hanya menggunakan takbir tanpa ada rukun-rukun yang lain. Dengan pak takbir ya. Jadi otomatis apa? Ketika takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca salawat Ibrahimiyah, takbir ketiga membaca doa yang agak panjang, kemudian takbir yang keempat membaca doa yang agak pendek. Itu di sholat jenazah. Jangan dibawa mentang-mentang bombok sunnah dalam sholat. Kita bawa semua Allahu Akbar, baca iftitah, ta'awuz dan lain sebagainya, baca surah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mau menghantar jenazah, dan jenazah ini lebih afdolnya itu diantar dengan cepat-cepat karena dia ingin menghadap Tuhannya. Dia dianjurkan cepat-cepat. Dan sampai ada ruku, bahaya. An la yakhafa khurujul waqti li anna yajib alaihi naja istighal biwajib faqat. Nah, an la yakhafa khurujul. Nah, boleh kita baca iftitah, misalkan hadirin rahimakumullah, kita sholat ternyata sudah mau habis waktunya. Maka kita harus menghadirkan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah kita tinggalkan. Adapun bacaan-bacaan riwayat tentang bacaan-bacaan apa? Bacaan-bacaan tentang iftitah ini banyak sekali ya. Yang pertama yang riwayatnya yang sering kita baca Pak. Inni wajhatu wajhil ladzi fatara samawati wal ardh hanifa muslim wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini salah satu riwayat yang senantiasa kita baca. Ada juga Pak, kalau mau bagi versi riwayat yang lain boleh. Kalau Bapak mau pakai ini misalkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqal thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni minal khotoya bima'is salji wal barad. Boleh. Atau yang ketiga, ada versi riwayat yang ketiga lagi Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Boleh pakai, karena riwayat ini pernah diriwayatkan para sahabat. At-ta'awuz wa afda, begitu juga setelah membaca doa iftitah disunahkan kita membaca ta'awuz. Seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli rak'ah. Nah, disunahkan kita sebelum baca Al-Fatihah di setiap rakaat itu berta'awuz. Wa yata'akkad fi rak'atil ula wa yusannu israru bihi. Nah, yang paling penting itu Pak, itu di rakaat pertama, ya ta'akkad fi rakaatil ula. Kemudian apa? Ketika membaca ta'awuz ini harus sir. Otomatis apa? Cukup kita dengarkan. Jangan juga apa? Takut mengganggu sholat yang lain misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu juga antara takbir yang lain sebagainya. Ya, seperti itu. Sekarang berapa? Azan jam berapa? Oh, sudah 1 menit lagi. Ya seperti itu Pak. Semungkin saya teruskan sedikit yang dalam sholat ini sedikit lagi. Kemudian jaharu fi maudihi wa isra fi maudihi. Nah begitu juga rahimakumullah, ketika sholat jahar yang bersuara, sholat yang sir yang artinya tidak bersuara juga harus ditempatkan dengan suara. Terus bagaimana ketika kita misalkan mengkodok sholat yang isya misalkan di waktu pagi misalkan, otomatis apa? Sesuai dengan kondisi Pak. Kalau Bapak sholatnya isya tetapi kodoknya di waktu pagi, otomatis apa? Ikut dengan sir gitu, nggak usah pakai suara. Allah pakai baca Al-Fatihah dengan suara keras misalkan, enggak. Tapi harus menyesuaikan kondisinya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan mungkin 1-2 atau langsung tutup saja? Tutup ya. Subhanallah, kita baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.